Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Beruntung semua baik-baik saja. Dewi dan bayinya dinyatakan tidak bermasalah. Begitupun dengan Buruni, dinyatakan memiliki riwayat penyakit yang sama. Dokter menyarankan agar Buruni tidak banyak pikiran, karena hal itu akan menambah parah penyakit yang diidapnya. Tapi itu tidaklah mungkin. Dia tidak akan tenang sebelum anaknya menjadi sosok yang sejalur dengan agama. Pak, Indra kok tidak kelihatan, Pak? Kemana Pak Indra, Pak? Tanya Buruni gusar. Sebisa mungkin, Pak Hasan membuatnya tenang. Untuk saat ini dia tidak akan memberitahu apa yang terjadi, demi menuruti ucapan dokter, supaya istrinya segera pulih dan dibawa pulang. Dia akan siap menanggung resiko apapun nanti. Ucapan itu terlanjur terucap di saat amarah tidak terbendung. Di sisi lain, dia membenarkan apa yang telah dilakukan, berharap Indra melihat dunia luar dan segera insaf. Tolong Pak, tolong cari Indra Pak, ajak dia kemari. Kembali Buruni berucap dengan nada lemah. Meski selama ini ia selalu tersakiti, namun kasih sayangnya terhadap Indra tetap sama. Dia tidak berharap belas budi atau hal lain. Yang diharapkan adalah selalu berbakti pada orang tua dan mengikuti ajaran agama dengan baik. Dia yakin putranya pasti akan kembali bersikap wajar. Sementara itu, meski masih berada di kampung, namun Indra tidak peduli dengan keadaan keluarganya. Darah mudanya bergejolak setiap kali mengingat ucapan sang ayah malam itu. Rupanya alkohol tidak benar-benar masuk dalam dirinya. Sehingga dengan jelas ia ingat kejadian malam itu. Dan dia pun memutuskan minggat meninggalkan kampung halaman. Dia akan mengikuti kehendak sang ayah. Selang 2 hari kemudian, dilaksanakanlah keputusannya. Indra benar-benar pergi tanpa pamit. Akan berpetualang tanpa bergantung pada siapapun. Entah mampu bertahan atau tidak, tergantung urusannya nanti. Sesampai di kota, Indra kebingungan harus berbuat apa. Tidak ada seorang pun yang ia kenal. Dia hanya berdiam diri di sudut taman kota, melihat aktivitas anak-anak di perkotaan. Saat beranjak hendak membeli minuman, dia kebingungan mencari dompetnya. Bukan hanya di saku saja, dia juga mencari sekitaran dia duduk. Tidak ternampak juga dompetnya di sana. Dia pun tersadar kalau telah kecopetan. Malam panjang membuat Indra kelaparan. Dengan terpaksa, dia mencari makanan di setiap tong sampah. Sisa-sisa makanan yang masih layak, ia jadikan santapan. Sedangkan untuk minum, ia memilih air keran di sudut taman. Itulah awal petualangan yang memprihatinkan. Dia harus mampu bangkit untuk mengawali esok hari. Entah bagaimana caranya, ia telah bertekad berdiri di kaki sendiri. Harus bisa dan harus mampu. Ternyata mencari uang tidaklah semudah yang dibayangkan. Tidak ada pekerjaan yang didapat. Sehingga sepanjang hari itu, ia harus berebut tong sampah dengan kucing-kucing liar. Mengorek setiap bagiannya untuk mengisi perut yang kelaparan. Termasuk mengambil puntung-puntung rokok yang berceceran. Hal itu pun ia lakukan hampir seminggu lamanya. Sedangkan untuk tidur, dia mencari tempat yang tidak berpenghuni, atau tempat yang masih dalam masa pembangunan. Selama seminggu itu, dia juga diharuskan disiplin waktu.
Tidur tak sampai larut agar bisa bangun pagi. Satu hal yang tidak pernah dilakukan selama berada di kampung. Beruntung, daya tahan tubuhnya kuat, sehingga Indra tidak sampai terserang penyakit. Indra terus menyusuri trotoar, mencari keberuntungan di lokasi lain. Saat diselimuti kebingungan, dia melihat para pengemis dan pengamen di lampu lalu lintas. Dengan cepat pikirannya menangkap satu pekerjaan mencari uang. Dia akan mengemis. Indra memutar otaknya agar cepat mendapat uang, yakni agar orang-orang merasa kasihan padanya, sehingga akan memberi uang yang banyak. Pada akhirnya, Indra berpura-pura cacat. Ia mengambil botol air sebagai wadah uang, lalu mengatur bibirnya selayak orang terserang saraf. Berjalan dengan kaki kiri diseret, begitupun tangan kirinya, setiap jari dibuat kaku. Dia pun mulai aksinya. Setiap kali beristirahat, Indra menghitung hasil yang didapat. Sungguh sangat lumayan. Hari ini dia akan makan dan minum enak. Juga akan membeli rokok beberapa bungkus sebagai pengobat rindu. Kalau ada, sekalian membeli minuman keras. Tenggorokannya sudah rindu dengan buliran alkohol. Dia pun tersenyum sendiri. Menyesal karena kemarin-kemarin tidak melakukan pekerjaan itu. Penyamaran itu berlangsung sudah 10 hari. Dan tanpa sepengetahuannya, ada seorang pemuda yang memperhatikannya sedari kemarin. Pemuda yang duduk di sebuah kafe hanya tersenyum-senyum kecil melihat tingkah Indra. Baginya, Indra telah berperan sebagai penipu ulung. Beberapa saat kemudian, muncul satu pemuda lagi yang duduk di hadapannya. Mungkin pria itulah yang ditunggu dari tadi. Begitu selesai dengan urusannya, pemuda itu masih duduk di dalam kafe. Sedangkan Indra baru saja masuk kafe setelah berganti pakaian. Dengan percaya diri, dia masuk dan duduk di dalam. Lalu memesan makanan dan minuman. Tidak lupa juga rokok mahal yang selalu diapit di bibirnya. "Boleh aku duduk di sini?" tanya si pemuda mendekat. Dia pun duduk lalu memperkenalkan diri sebagai Rio. Pemuda itu menceritakan kalau dia memperhatikan Indra sedari tadi. Setelah ngobrol beberapa saat, Rio menawarkan sebuah pekerjaan, yang mana gajinya akan membuat Indra menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Pekerjaan itu tidaklah berat, hanya sebagai kurir saja. Mendengar penawaran itu, Indra langsung tertarik. Dan untuk yang lebih detail, maka diajaklah Indra ke rumah kontrakannya. Sekalian saja akan dibelikan segala kebutuhan sehari-hari. Indra akan diberi satu kamar sebagai tempat tinggalnya. Setelah makan dengan lahap, Indra segera ikut Rio. Sepanjang perjalanan, Indra selalu bertanya tentang tawaran Rio. Dia merasa penasaran tentang pekerjaan yang akan dilakoni. Namun Rio menyuruhnya agar bersabar. Semua akan dijelaskan secara rinci ketika sampai di rumah nanti. Begitu tiba di sebuah rumah sederhana, bergegas mereka masuk. Rumah tersebut tampak tidak terawat. Acak-acakan dengan bau rokok sangat menyengat. Menepati janjinya, Rio memberitahu apa yang harus dikerjakan Indra, yakni menjadi kurir narkoba. "Saat ini, aku butuh teman, Dra. Tenanglah, pekerjaan ini dilindungi oleh orang-orang berpangkat," ucap Rio meyakinkan. Rio juga menunjukkan uang di tabungannya, yang terbilang sangat banyak jumlahnya. Iming-iming itu pun membuat Indra terpengaruh. Dia terus bertanya pada Rio tentang cara kerja dan kapan dirinya akan memulai. Indra menikmati hidupnya selayak seorang raja. Hura-hura menjadi kebiasaan yang dilakoni setiap malam. Pundi-pundi uang terus mengalir, membuatnya didekati banyak wanita. Begitupun dengan malam ini, dia bersiap meninggalkan kontrakan untuk berpesta. "Dra, jam 1 nanti kamu antar barang ke Gang Metro. Jangan lupa ya," ucap Rio memperingatkan. Rio sendiri sudah mengemas beberapa barang yang baru saja diambilnya. Indranya mengacungkan jempol pertanda siap.
Lantas ia bergegas menuju surga dunia, kenikmatan semu yang telah menjerumuskannya. Pikirannya sudah terkunci pada hal tidak baik. Disadari atau tidak, dia telah menjadi budak setan. Selepas tengah malam, Indra merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Tengkuknya terasa sangat panas. Beberapa kali dia ke kamar mandi untuk mengecek dan membasuh dengan air. Namun selalu saja terasa sangat panas. Dia yang tidak tahan, memilih berdiam diri beberapa saat di dalam kamar mandi. Mendadak, dia dikejutkan dengan kemunculan sosok tinggi besar menyeramkan. Itulah sosok yang pernah ia lihat saat masih duduk di bangku SMP dulu. Dan ini adalah kali kedua sosok tersebut menemuinya. Kali ini, genderuwo itu seakan menyuruh agar Indra segera pergi, menjauh dari tempat yang disinggahi saat itu. Di saat itu pula, rasa panas di tengkuknya menyurut. Indra tidak dapat berbuat apa-apa selain menggigil ketakutan. Meskipun makhluk tak kasat mata itu telah lenyap, namun masih membayang di benaknya. "Aku tidak mabuk," gumam Indra sambil mengucek matanya. Saat kengerian itu berhasil dilawan, dia pun segera keluar dari sana, membayar ke kasir dan meninggalkan tempat tersebut. Tidak peduli dengan teriakan kawan, maupun para gadis yang masih asik menikmati dosa. Beberapa saat itu, diskotik itu pun digerebek pasukan anti narkoba. Mereka mencari Indra, sekaligus melakukan pemeriksaan. Termasuk melakukan tes urin bagi semuanya. Segala yang mereka tahu tentang Indra dijabarkan malam itu. Saat tahu Indra baru saja meninggalkan lokasi, beberapa dari mereka bergerak cepat melakukan pengejaran. Sementara itu, Indra menghentikan mobil saat seorang pemuda mencegatnya. Untung saja dia tepat waktu menginjak rem. Jika terlambat beberapa detik saja, maka pemuda itu akan tertabrak. Derry, nama pemuda itu, yang juga menjadi kurir pengambil pesanan, berteriak pada Indra, memberitahu bahwa Rio sudah tertangkap, dan memberitahu Indra agar segera kabur. Wajahnya sangat tegang. Derry menyuruh agar Indra meninggalkan mobilnya, dan mereka pun berlari di gelap malam, menjauh dari siapapun yang melihat mereka. Harapan terbesar adalah selamat dari kejaran pihak berwajib, dan kabur sebagai musuh hukum. Akhirnya, malam itu pun terlewati dengan selamat. Mereka bergabung dengan anak-anak jalanan yang secara kebetulan akan berpindah ke kota lain, menumpang sebuah truk menuju satu kota. Baik Indra maupun Derry harus bersiap mental menghadapi nasib mereka di sebuah tempat baru dan harus sembunyi-sembunyi dalam penyamaran. Di tepi ibu kota Jawa Timur mereka tinggal. Tidak ada lagi uang yang tersisa. Kalaupun harus muncul di muka umum untuk mengamen atau mengemis, ada ketakutan tersendiri jika kepergok pihak kepolisian. Mereka pun hanya lontang-lantung mencari jalan keluar. Mereka yang sama-sama kecanduan narkoba merasa sangat sakit saat benar-benar membutuhkan. Namun keadaan mampu membawa mereka melewatinya. Secara perlahan, rasa sakit itu mampu dilawan. Hingga akhirnya Derry bertemu dengan Ipul, kawan lamanya. "Masih kerja dengan Rio kamu?" tanya Ipul. Derry melirik Indra, lalu menghela nafas panjang. Dia pun menjawab dengan jujur tentang apa yang telah terjadi. Sebuah masalah besar ia dapatkan. Ipul tersenyum tipis, lalu dia memberitahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan jalan yang benar pada mereka. Karena dengan peristiwa tersebut, maka sudah saatnya untuk melakukan pertaubatan. Sedangkan untuk urusan dengan pihak berwajib, semua akan terkikis secara perlahan. Selama mereka meninggalkan dunia narkoba, maka tidak ada penangkapan atas mereka. Ipul mengajak mereka menggeluti pekerjaan baru, satu pekerjaan yang selama ini mampu membuatnya tenang. Pekerjaan yang berkiprah di bidang seni itu adalah menjadi pemain jaranan. Memang penghasilannya tidak seberapa, tapi setidaknya akan membuat mereka menjadi orang baik. Dan suatu saat jika sudah aman, bisa saja meninggalkan profesi tersebut. Derry dan Indra merasa tidak yakin jika mereka bisa. Dengan tenang, Ipul menjelaskan
bahwa kelompok jaranan yang diikutinya sangatlah berbeda dengan yang lain, di mana para pemainnya sebagian adalah anak-anak yang sama sekali tidak profesional. Tapi setiap kali pentas, penampilan mereka terlihat sangat terlatih, seakan ada suatu hal gaib yang menaungi. Bukan hanya gerakan saja, tapi suara mereka juga berubah sesuai tokoh yang diperankan. Bisa menjadi orang dewasa ataupun orang tua. Dan selama ini, penampilan kelompok tersebut termasuk sangat konsisten. Untuk saat ini masih membutuhkan beberapa orang lagi sebagai anggota. Dery maupun Indra terus berpikir, mereka masih ragu apakah benar-benar aman atau tidak. Di sisi lain, kegamangan itu juga muncul tentang kepiawaian mereka. Apakah mereka bisa atau tidak? Karena Ipul terus mendesak agar mereka mencoba terlebih dahulu, maka mereka pun akan bergabung sebagai pelaku seni. Hari-hari terlewati tanpa halangan. Sungguh sesuatu yang ajaib, karena mereka langsung bisa menguasai semua teknik. Sesuai yang diceritakan Ipul, ada sisi mistis di sebaliknya. Bahkan setiap kali pentas, ada para pemain yang mendapat wangsit tertentu. Dan mereka yang mendapat bisikan itulah yang tampilnya seperti kesurupan. Dari situlah, kelompok ini menjadi laris manis di kalangan masyarakat. Indra juga Dery sangat menikmati peran mereka. Beberapa lakon yang dimainkan menjadi perenungan tersendiri bagi masing-masing. Yang paling dikenang oleh Indra adalah saat memainkan lakon Telatah Negoro Sengkolo, Panggiling, Satrio Kencono, Rancak Jati Melati, dan Sapu Kerek Cancang Jagat. Di lakon tersebut Indra dipasrahi oleh ketua kelompok, yakni Ki Jupri, sebagai tokoh utama. Malam ini, Indra terjaga dari lelapnya. Nafasnya memburu sangat cepat. Sejenak dia mengatur setiap irama detak jantungnya. Wangsit. Dia berpikir bahwa apa yang mendatanginya adalah wangsit. Setelah benar-benar tenang, dia pun beranjak dari tempat tidur, berniat menemui Ki Jupri, meski malam menjelang dini hari. Inilah yang aku tunggu dari kamu, nak. Ceritakanlah, ucap Ki Jupri yang ternyata masih berada di teras. Semenjak bergabungnya Indra, dia tahu ada sesuatu gaib yang menempel di tubuh anak itu. Sehingga dia selalu melakukan pagar gaib demi keamanan Indra. Pak Jupri sendiri adalah seorang tokoh yang memiliki kebatinan mumpuni. Hanya saja apa yang menempel di tubuh Indra, yakni di bagian tengkuk, sangatlah kuat auranya. Ia berharap secepatnya Indra mendapat wangsit. Karena bisikan gaib itulah yang akan melunturkan liur genderuwo. Indra mulai menyampaikan apa yang ditemuinya, yakni sebuah bisikan gaib, bahwa harus diadakan sebuah pementasan yang berjudul Kamanungsan atau hidup sejati dan sejatinya hidup. Ada 4 adegan dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah tepi kehidupan, yaitu menggambarkan pengantar cerita, bahwa penciptaan itu berlaku hukum sebab akibat. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang dialami seseorang itu merupakan akibat dari perbuatannya. Kemudian, adegan kedua adalah benih takdir, yaitu keinginan manusia dalam kesadaran yang tiada pernah berhenti. Sedangkan yang ketiga adalah cahaya dan mendung, yaitu sesuatu yang kontradiksi, bahwa setiap orang mempunyai kebanggaan tersendiri dan juga kesombongan. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah tahta kosong, yaitu keramaian yang dijadikan perenungan. Indra melanjutkan bahwa saat pementasan, maka harus disediakan persyaratan wajib, yaitu menyebarkan bunga mawar dan melati di atas panggung, menyediakan air yang diambil dari sumber air Wali Songo, kemudian menyediakan air perenungan yang diambil dari air Gunung Lawu, Gunung Arjuno, dan air terjun Sedudo. Yang terakhir adalah menyediakan bubur sengkolo terdiri dari 5 warna. Semua syarat itu harus disiapkan sebelum pementasan, Ki, ucap Indra mengakhiri wangsit yang ditemuinya. Ki Jupri terdiam sejenak, dihisap dalam-dalam rokok kretek berbau khas kemenyan. Itulah kebiasaannya, selalu mengoles rokoknya dengan wewangian khas. Setelah beberapa hisapan, dia berkata akan segera menyiapkan semua syaratnya dan segera mementaskan lakon Kamanungsan.
Semua syarat sudah dijalankan sebelum pementasan malam itu, dan kejadian demi kejadian aneh ditemui Indra. Beberapa kali ia melihat sosok ibunya menangis di antara riuh penonton. Bukan hanya di satu tempat, tapi selalu berpindah tempat. Ternyata keganjilan juga dialami pemain jaranan lain. Hampir kesemuanya kesurupan, sehingga melakukan hal yang tidak masuk akal. Ada yang mengunyah beling, lalu ditelan layaknya orang makan. Ada yang memanjat panggung sangat tinggi, dan ada yang memperlihatkan keahliannya dalam ilmu kekebalan, baik kebal senjata tajam maupun kebal dari bara api. Malam menegangkan itu juga dialami para penonton. Beberapa dari mereka berteriak histeris, mengaku kalau melihat sosok genderuwo ikut dalam pementasan, tapi bukan sebagai tokoh pemeran, melainkan menjahili para pemainnya. Beruntung, semua dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada satupun pemain yang terluka. Tentu saja, semua berkat Ki Jupri yang selalu mengucapkan mantra di sudut panggung, tepatnya di antara 7 bubur aneka warna. Setelah pementasan berakhir, Indra menggelepar tidak sadarkan diri. Sengaja Ki Jupri menyuruh agar semua tidak mendekat, membiarkan Indra pada tempatnya. Di alam bawah sadar itu, Indra ditemui ibundanya yang menggandeng seorang anak kecil. Nak, ibu akan memandikanmu agar tidak sia-sia hidupmu, nak. Ucap ibundanya sangat tulus, benar-benar mengharap agar Indra mau dimandikan. Senyum Buruni tersungging sangat lepas, seakan sudah tidak ada lagi beban yang ditanggung. Saat siraman pertama dilakukan, Indra merasa kepanasan di bagian tengkuknya. Namun itu hanya sesaat saja, karena setelah itu dia merasa sejuk dan enteng. Hanya sekali itu saja ibunya membasuh, kemudian mendadak hilang entah kemana. Sekuat tenaga, Indra berteriak memanggil, namun ibunya tidak datang lagi. Dia terus berteriak, hingga akhirnya siuman. Setelah benar-benar tersadar, Indra menangis penuh penyesalan. Dia merasa banyak dosa atas perilakunya selama ini. Dan malam itu juga, dia pun putuskan pulang. Dia akan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, akan selalu mendampingi keduanya sampai ajal menjemput. Setelah mengutarakan maksudnya, dia berpamitan pada semua. Kembalilah jika kamu mau, ucap Ki Jupri sambil memberikan uang saku sebagai ongkos. Indra mengucap salam dan berlalu dari kawan-kawannya. Diri melepas dengan mata berkaca-kaca. Setidaknya sudah 3 kali bis yang ditumpangi Indra macet, padahal belum ada separuh perjalanan, membuat sopir maupun kernet merasa ada yang tidak beres. Ini adalah pertama kali mereka mengalami hal naas itu. Sampai-sampai si kernet berkata pada penumpangnya, agar siapa saja yang membawa barang bertuah, supaya pindah ke bis lain. Karena biasanya, benda-benda semacam itulah yang menjadikan sebuah kesialan. Indra beranjak mencari bis lain. Meski tidak membawa barang asimat, dia merasa bahwa dirinya adalah sumber dari kesialan tersebut. Dan hal yang sama kembali ditemui. Bis yang baru ditumpangi itu juga mengalami kemacetan. Lagi-lagi Indra harus berpindah kendaraan lain dan memilih melakukan perjalanan dengan paralel. Hanya menaiki bis saat akan melewati perbatasan antar wilayah, dan semua terlewati dengan lancar. Sekitar pukul 9 pagi Indra sudah sampai di rumah. Di sana bergerombol para tetangganya, yang membuat perasaan campur aduk muncul. Begitu dia mengucap salam, semua perhatian tertuju padanya. Mereka panik. Dengan segera dia melangkah masuk. Dan ternyata ibunya dalam keadaan sakaratul maut. Saat Indra mendekat, sang ibu mendadak tersadar. Beberapa saat memandang Indra, hingga nafas itu pun terhenti. Ibunya telah tiada. Seandainya perjalanan dari Surabaya lancar, dia pasti masih bisa berbicara dengan ibunya. Yang ternyata kematian hari ini bertepatan dengan 3 minggu dari kematian ayahnya. Lucy menangis histeris. Dewi yang menggendong seorang bocah juga berduka teramat dalam. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku," ucap Indra, membuat semua orang ikut bersedih.
Selepas hari itu, Indra merasa dirinya menjadi lebih baik. Rasa sakit yang terkadang muncul di tengkuknya juga telah lenyap. Ia putuskan berhenti sebagai anggota grup seni jaranan dan memilih tinggal di kampung, membina rumah tangga yang sempat diterpa badai. Bersama Dewi, dia berjanji akan selalu mencurahkan perhatian bagi keluarga, terutama si kecil Tama. Sedangkan Lucy tetap dianggap sebagai saudara kandung, tetap diberi sebagian harta warisan untuk ke depan nanti. 16 tahun kemudian, rupanya kebahagiaan tidak serta-merta didapatkan. Indra seperti dihukum atas segala perbuatannya di masa lalu. Meski memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi segala kebutuhan, namun kebahagiaan batin tidak ia temukan. Tama tumbuh menjadi anak pembangkang, tidak bisa dinasehati, dan nakal luar biasa. Berulang kali Indra mengeluarkan uang demi menebusnya dari proses hukum. Dan hukuman bagi Indra tidak sampai di situ saja. Suatu hari saat sedang bekerja sebagai seorang pemasang listrik, layaknya pegawai PLN, dia kesetrum dan jatuh bersimbah darah. Selama bertahun-tahun menjalani pekerjaannya, hari itu menjadi hari yang naas. Dan musibah tersebut membuat tubuhnya lumpuh bagian kiri. Keadaannya benar-benar mirip saat minggat dulu, yakni saat berprofesi sebagai pengemis. Meski hanya menjalani pekerjaan menipu selama 10 hari saja, namun dia tidak akan pernah melupakannya. Keadaannya semakin memburuk ketika tidak ada yang mau merawatnya. Baik Tama maupun Dewi memilih menghindar. Bahkan Dewi menggugat cerai saat sakit tersebut berjalan 9 bulan. Biarlah Tama ikut aku, Mas. Dia bukan darah dagingmu. Sama sekali Indra tidak menyangka jika istrinya berucap seperti itu. Dia baru sadar bahwa kehamilan Dewi dulu dari benih beberapa orang, bukan dia sendiri. Nyatanya, selama berumah tangga sangat lama, Dewi tidak hamil lagi. Bisa saja ada masalah atas dirinya, tetapi dalam hatinya yakin bahwa Tama adalah putranya, darah dagingnya. Semenjak perpisahan itu, Indra dirawat oleh Lucy. Dia selalu berdoa, semoga lekas membaik dan menjalani hidup normal kembali. Hampir setiap senja dia merenung di pusara orang tuanya, mengingat masa lalu yang tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Mau tidak mau, dia harus percaya bahwa liur genderuwo telah mengubah segalanya. Ingat, Dra, hukum karma itu berlaku. Jika kamu masih seperti ini, anakmu kelak akan membalasnya. Dan di saat itulah kamu akan sadar dan menyesal. Perkataan yang pernah diucapkan ibunya terus mengiang. Dia yang pulang meminta dimandikan sang ibu menjadi penyesalan panjang tidak berujung. Mimpi itu tidak pernah terwujud. Kini dia menunggu keputusan Tuhan atas dirinya. Jika diberi kesembuhan, dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan sisa usianya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.